Setelah Anda menyaksikan video ini, saya harap Anda memiliki gambaran lebih ya dari apa yang sudah saya terangkan tadi. Saya terangkan dari yang saya terangkan sebelumnya. Mungkin yang saya terangkan itu Anda kurang paham lewat video ini. Saya yakin Anda lebih paham lagi. Ada satu bagian yang akan saya terangkan sedikit lagi, terutama mengenai sistem grid. Barangkali Anda masih bingung ya. Nah, kita lihat aja ke gambar ini nih. Jadi seperti yang diuraikan dalam video 38 ini, UTM itu tidak memiliki titik origin 0,0. Titik originnya itu dimulai atau menggunakan patokan garis meridian. Yang mana garis meridian itu kalau di utara ya, atau di utara ya, di utara dulu lah. Kalau di utara, dia dimulai di 500.000 meter atau di 500 km. 500 km. Jadi garis meridian ini ditetapkan sebagai 500 km east ya. 500 km east ya. Ingat kata-kata saya east dulu, artinya ke sini dulu. Nah, ketika ada titik di sebelah sini misalnya ya. Nah, maka 500.000 ini tinggal dikurangi. Nah, tinggal dikurangi jarak dari sini ke sini berapa? Ya, makanya kan 500.000 kurang sekian, angkanya keluar. Oke? Nah, itu untuk east-nya. Untuk north-nya, ya, untuk yang melintang ke atas, ya, membujur ke atas. Untuk di bagian utara, dia dimulai dari 0. Nah, lalu berapa jarak ke atas? Oke? Nah, tinggal ditambahkan saja, maka akan didapatkan, ya kan? 0 ditambah ini jaraknya 400 atau 4 juta meter, ya sekian. Maka dapat. Titik ini itu didapatkan dari pengurangan dari angka 5.000 ke sini, penambahan dari angka ini ke sini, yang dimulai dari 0 untuk north. Kalau the east, pengurangan dimulai dari 5.000. Ya. Oke lah, ini utara lah ya di Amerika. Kita bicara di Indonesia saja lah, di selatan. Nah, kita lihat nih ke area selatan. Nah, kalau utara, north-nya yang menjadi pembeda ya. Yang menjadi pembeda adalah, kalau di utara, tadi ininya itu 0 dulu, nambah ke sini. Nah, kalau di selatan, itu dikasih angkanya 10.000 untuk ke sininya. 10.000-nya dikurangin jaraknya. Ya, 5.000-nya tetap sama. Ya. Jadi kita lihat nih contoh misalnya di Australia. Di sini, di posisi ini, ya, dia 600 km, 600 km lah ya. 600 km dari mana? Dari jarak 500 km ditambah jarak ini. Ya kan? Ingat sekali lagi. Ini kan dimulai dari titik 500 km untuk east-nya. Ya kan? Nah, 500 km ditambah jaraknya. Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana? Ya 500 km dikurangi jaraknya. Dapatlah east-nya. Ya kan? Untuk north-nya gimana? Nah, atau untuk north untuk yang membujurnya ya. Kalau di sini itu ditambahkan, kalau di sini dikurangi dari 10.000. 10.000 dikurangi jarak ke sini. Makanya jarak ini nih lebih kecil kan jaraknya dibandingkan jarak ini. Ya iyalah, 10.000 dikurangi jarak yang lebih pendek, tentu hasilnya akan lebih besar dibandingkan 10.000 dikurangi jarak yang lebih besar. Ya, paham sampai sini ya? Nah, itu sebenarnya UTM itu. Seperti yang Ibu ini bilang kan, untuk menghilangkan nilai negatif. Jadi dari mana angka-angka itu berasal? Ya dari sini. Ikhwal, asbabul nuzulnya itu dari sini. Paham ya? Sampai sini. Ya kalau tidak paham, di-rewind sajalah. Ya. Ini UTM menjadi penting karena sekarang UTM itu hampir semua peta-peta, ya, internasional terutama, itu menunjukkannya dengan UTM. Jadi kalau dalam pergaulan internasional, peta itu ditunjukkannya dengan UTM. Kasih aja tanda di mana, di shot, 52 shot atau tidak. Oh, ini ada yang kelewat. Nih, kalau ini gimana, Pak? Nah, misalnya ada titik di sini. Ini titik di sini. Dia nggak masuk ke dalam zona 52 shot. Maka dia menjadi bagian dari 51 shot. Ya kan? Kan di sini nambah kan? Dia menjadi bagian dari 51 shot. Jaraknya berapa? Ya sama. Di sini originnya, 5.000-nya. Ke sini berapa jaraknya? Jadi yang ini nggak ngikut 5.000 dikurangi ini, enggak. Tapi ada titik di sini, ditambahkan ke sini. Dia bagian dari 51 shot. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan atau yang kita bahas adalah mengenai gambar ini.
ya. Nah, kembali lagi kan ke sini, ke daerah kutub. Nah, kalau UTM itu kan seperti yang saya sudah bilang di awal, keuntungannya dia mengkerucut di atas. Nih, dia menjadi mengecil di atasnya, ya kan? Ya kalau sekali lagi kalau kita mah di tropis nggak ada masalah sih sebenarnya mah. Nah, kalau di zona UTM itu dia lebih detail karena tiap bagiannya menjadi lebih mengecil, jadi tidak sama. Oke, ya. Oke lah, saya kira itu pengetahuan saja. Nah, kembali ke sini kan, ke area ini. Gimana sih, Pak? Tadi asalnya gini. Kok sekarang jadi gini? Nah, Anda jangan bingung. Sebenarnya pembagian itu cuma ya, bagian-bagian yang ini tuh dibelah lagi. Nih, jadi kayak gini, dibagi-bagi lagi sama para ahli, ya, sama orang-orang geodesi. Tujuannya buat apa? Ya satu, supaya lebih detail. Koordinatnya sama. Ya sama aja ini dibelah, ya kan? Tapi tetap aja ini belahannya itu tadi berapa jaraknya? Ya, misalnya ini saya zoom lah, mudah-mudahan kelihatan. Ya ini kan tetap aja kalau ini titik tengahnya nih. Dari sini ke sini ya tetap aja. Dari sini ke sini tetap 100 berapa tadi itu? Berapa? 10 juta kilometer. Dari sini ke sini tetap aja 10 juta kilometer. Sorry. 10 juta meter atau 10.000 kilometer. Ya kan? Dari sini ke sini tetap berapa? Ya titik tengahnya adalah 500.000 meter. Ya, ini cuma dibagi-bagi aja. Di split. Koordinatnya tetap sama. Angkanya tetap sama. Jadi kalau kembali ke sini, nih, ke mana tadi? Nah, ke gambar ini, ya, ya titik tengahnya ya ini. Berapa tadi dia mulainya? Jaraknya berapa dari titik tengah area ini? Ini, nah, garis ini garis-garis yang ini, ya berapa jarak garis ini ke sini? Maksud saya jarak dari titik origin yang X itu berapa? Ya kan? Tujuannya supaya semua tercover dalam area yang sama. Ya. Paham nggak nih? Atau saya ulangi lah, kalau tadi agak bingung di sini. Nih sebenarnya, ini kan, nah ini ada tunjuknya nih. Sebenarnya kan titik-titik ini, ya asalnya yang ini nih, yang asalnya yang ini, di split lagi. Nah, tujuannya supaya lebih spesifik. Angkanya mah sama aja ini 100.000, nih dari ekuator ke sini, ya kan? Berarti kalau ini jaraknya sekian, misalnya jaraknya itu adalah 100.000. Tadi itu berapa tuh? 10.000 kilometer ya? Misal. Jarak dari sini ke sini ya 10 apa ya? Misalnya 1/10-nya lah misalnya ya. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? 1.000 meter. Nah, enggak jadi 0 lagi di sini, enggak. Tetap di sini jadi 20.000 kilometer. Nambah lagi begitu seterusnya. Ini cuma di split aja, ya. Pahamlah maksud saya seperti apa. Kecuali kalau Anda mau menggunakan Military Grid Reference System atau MGRS. Wah, apalagi itu, Pak. Oke ya. Jadi MGRS ini ya atau grid militer ini diturunkan dari UTM. Nah, ini saya terangkan lewat gambar ya. Nah, ini dari sini nih. Anda perhatikan kan? Ini Amerika ya. Amerika itu kan di sininya kalau dalam UTM zone number-nya ini ya antara TSR 11 sampai 17 18 ya. Ya kan? Nih. 11 sampai 18 antara T, S sama R ininya kan? Ya di sini ya. Ini kan kurang lebih seperti gini tuh gambar yang tadi tuh yang saya tunjuk. Ya, karena Amerika penemu ataupun bukan penemu lah ya, istilahnya peng-apply UTM pertama. Nah, dia kembangkan lagi nih untuk zona wilayah yang lebih kecil lagi. Nah, wilayah-wilayah yang ini tadi, yang asalnya gridnya besar, zonanya besar, di-split lagi sama dia. Nah, di-split lagi. Nah, ini lihat nih. 11S, 12S, 13S, di-split lagi menjadi seperti ini. Dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil. Dibagi menjadi kotak-kotak kecil lagi, ya kan? Ini dibagi lagi jadi TM, UM, VM, dan lain sebagainya. Panjang terus. Jadi, bagian-bagian ini tadi, ya, S, R, udah S, R langsung Q, ya, nggak ada P-nya. Nah, ya.
Jadi wilayah-wilayah tadi itu menjadi banyak kotak-kotak kecil, ya. Nah, tujuannya apa sih Pak dibagi menjadi kotak-kotak kecil? Ini gambar ini sama ya, cuma ini kalau ini di zoom lagi, ini ada S-nya, udah S, ada R, ada Q, ya. Nih. Dan dia menjadi panjang kan, TS, TR, TQ, TL, wah panjang, menjadi kotak-kotak kecil. Ya, dan pertanyaannya kan, terus ngapain Pak kotak-kotak kecil itu dibagi-bagi lagi? Tujuannya supaya lebih detail koordinatnya. Nah, untuk jelasnya ya, ini Anda lihat video ini saja nih. Nah, insya Allah Anda akan lebih paham kenapa UTM itu di-split kembali, ya. Okay, so now let's look to see how a zone is further divided into quadrants. Here we are at zone 17, and zone 17, as you will recall, is divided by the equator, and it is also divided lengthwise by the zone meridian, which divides the zone into 2 equal halves. In addition, the zone is divided into 20 quadrants. Each quadrant is 6 degrees of longitude wide. Put right here, 6 degrees of longitude wide and 8 degrees of latitude tall. Now the only difference, or the only exception here, is quadrant X, which is a little different. Quadrant X, instead of being 8 degrees latitude tall, is 12 degrees of latitude tall. Okay, so now let's zoom in on a particular quadrant. In this case, we'll say quadrant R. So we're in zone 17, and here is quadrant R. So we're going to zoom in on the quadrant R, and we can see that quadrant R, like all quadrants, is divided into individual 100,000 meter squares. So each one of these little squares here is 100,000 meters times 100,000 meters. Okay, so let's look at a bit more here about how UTM grid squares are divided. We said that quadrant 17R here was divided into individual little squares that are 100,000 meters times 100,000 meters. So we're going to take one of those little squares, we're going to zoom in on it, and this 100,000 meter square here is divided into 100 10,000 meter squares. So each of these little squares is 10,000 meters times 10,000 meters. So let's take one of these 10,000 meter squares here, and it is divided into 100 1,000 meter squares. So each of these little squares here is 1,000 meters, or 1 kilometer. So once again, each of these little squares is 1 kilometer square, or 1,000 meters square. Okay, so now we'll look at a 1,000 meter square here and see how it is divided. Each 1,000 meter square is divided into 100 100 meter squares. So each of these little squares is 100 by 100 meters. If we zoom in on one of these little 100 meter squares, it is divided into 100 10 meter squares. So each of these little squares is 10 meters by 10 meters. Then each of these 10 meter squares is divided into 100 1 meter squares. So each of these little squares is 1 square meter. And that is the smallest unit in the UTM grid. Ya, setelah Anda lihat video ini, ya saya harapkan Anda mengerti lah, oh ternyata memang dibagi-bagi lagi itu supaya nanti petanya itu lebih detail, ya kan, dari sekian ribu meter mungkin menjadi submeter karena dia dipotong-potong lagi, ya. Ya untuk tanah makan saya udah bilang dari tadi juga, untuk tanah mah itu penting. Ya kalau kita untuk laut mah ya nggak ada beda lah. 10 meter juga nggak ada beda kalau di laut mah. Tapi kalau untuk di darat lah, di pesisir lah misalnya, itu akan menjadi sangat penting dengan menggunakan UTM. Ya. Nah, setelah UTM di split, ya, ini video yang tentang UTM di split ya. Nah, kita kembali ke view besarnya. Nah, setelah di split ini tadi ya oleh US Army lah ya,
oleh tentara Amerika atau Departemen Pertahanan Amerika, dibikin lagi koordinat namanya koordinat MGRS tadi, Military Grid Reference System, ya. Jadi si split kecil ini dibikinkan lagi koordinatnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nih, EJ dia mulai lagi 0, 1000, 10.000. Ini meter lagi. Meter lagi. Berarti ini berapa? 30 kilo, 30 kilo, 30 kilo. Lebih kecil lagi, ya. Dan cara bacaannya juga beda dalam MGRS itu. Maksudnya cara baca atau cara display dari koordinat MGRS ini ya. Nah, cara bacanya gimana, Pak? Ini Anda perhatikan ini FJ ya. Nah, ini keterangannya nih. Ini singkat saja ya. Nah, penulisan itu seperti ini. 4 key FJ 1 2 gini. 4 key ini adalah grid yang besar tadi. Grid yang ini ya. Nih, kalau ini di Honolulu sih jadi 4 key. Nah, 4 key itu yang ininya, yang grid yang besar ini, ya kan? Lalu ada keterangan FJ-nya. Ya, FJ 100 km persegi. Nah, si 4 key yang tadi itu kan dibagi lagi. Nah, ini FJ-nya itu. Ya, paham lah maksudnya ya. Tadi kan 4 key yang besar atau 12 R yang besar, ada bagian yang kecilnya. Nah, ini kodenya tuh. Nah, dia berisi 100 km persegi. Dari sini sampai sini. Ya kan? 100 km ya. Saya zoom lagi deh. Nah, FJ ini berisi ya 4 key. Jadi sekali lagi 4 key. Oh, ini nih background 4 key-nya nih di sini. 4 key. Ya. 4 key ini kan dari UTM yang besar di split lagi tuh. Ya. Ada bagian 4 key-nya. Kita lihat lagi keterangan dari 4 key ini. Nah, jadi di dalam MGRS, ya, cara penulisannya seperti ini. 4 key, FJ, lalu baru angka koordinatnya. Sekian. Dimulai dari 10 km. Nah, 10 km ini grid yang ini nih. Ya, grid yang ini. Nah, 4 key sendiri, ini kan grid yang paling besar. Nih, 6 derajat kali 8 derajat. 6 derajat itu kan bagian yang menapak ya, lebar dari bumi yang menapak pada silinder Mercator. Ya kan ya. Nah, kalau 8 derajatnya itu adalah setelah dari khatulistiwa ke kutub dibagi-bagi. Nah, jadi 8 derajat. Setelah 4 key ini diturunkan lagi kan menjadi FJ. Ya, FJ ini adalah kotak grid sebesar 100 km. Ya kan? Dari sini ke sini. Ya, 100 km. Kemudian diturunkan lagi 10 km yang kotak ini kan. Nanti kotak ini diturunkan lagi, dikecilkan lagi, dan terus dikecilkan lagi, ya. Sehingga nanti penulisannya yang kurang lebih ya kayak gini. Kode zonanya, kode subzonanya, sampai precisionnya, ya. Kalau kalian masih bingung ya tenang aja. Kalian nggak akan pernah saya suruh pakai MGRS. Begitupun juga kalau kalian kerja, saya yakin nggak akan pernah disuruh pakai MGRS. Kecuali kalau kalian jadi tentara. Nah, pasti digunakan MGRS. Selama kalian kuliah di FPIK Unpad, ya saya nggak akan mungkin nyuruh kamu pakai MGRS. Saya aja nggak pernah seumur-umur pakai MGRS, karena saya orang sipil. Ya. Tapi intinya kalian harus ngerti kenapa dia sampai dibagi-bagi, ya kan, si UTM-nya itu. Baik ya. Mengenai MGRS ini bisa difahami lah, artinya Anda bisa punya gambaran, oh itu bedanya antara MGRS dengan UTM. Sedangkan MGRS itu sendiri kan dasarnya dari UTM ini, ya. Mungkin yang harus kalian garis bawahi ya, atau kalian pahami adalah ketika kalian menemukan device atau alat ya, bisa itu GPS, bisa itu misalnya echosonder, bisa itu juga software gitu, yang dia meminta huruf ini, ya saya zoom ini huruf-huruf ini. Nah, kalau alat atau device-nya itu meminta huruf-huruf ini, atau memang tidak memfasilitasi North and South, ya Anda tinggal pilih. Daerah Anda Jawa Barat di mana nih? Di L apa di M? Ya kan? Kalau misalnya Anda kerja di Kalimantan, ya tinggal pakai N. Tapi kalau misalnya device-nya itu ada North and South, ya udah nggak usah pakai huruf-huruf ini lagi. Karena ada beberapa device yang masih menggunakan penomoran dari huruf-huruf ini. Jadi nggak S dan N. Aduh, dibalik aja. Nggak N dan S. Ya, seperti itu. Nah, kenapa sih bisa sampai gitu, Pak?
Nah, ini coba lihat ini nih. Kalau Anda lihat nih, apa istilahnya tuh, GPS zaman dulu itu segede gini. Memori penyimpan datanya itu segede gini. Kalau zaman sekarang seperti ini. Nah, supaya efisien, ya. Jadi gini, kalau misalnya tentara Amerika nih mau pergi ke Argentina ini, atau jangan ke Argentina, ke Indonesia lah gitu, ke Indonesia, ke Jawa Barat. Nih. Ya kalau dia mau ke Jawa Barat, ya yang dia bawa ya cukup aja memori data M dan L. Daerah berapa ini? 49 M dan L. Ya kan? Tidak usah dibawa seluruh dunia. Kenapa? Kenapa hanya bawa ini doang? Ya, coba lihat lagi zaman dulu sama sekarang. Memorinya sebesar ini. Ya, memori sebesar ini tidak akan bisa mencakup seluruh dunia. Ya kalau zaman sekarang mah ya satu dunia masuk semua lah ke dalam MMC kayak gini, 128 GB. Kalau zaman dulu mah nggak nyampe 1 MB malah. Ya, jadi zaman dulu itu tujuannya selain untuk MGRS di grid ini, yaitu supaya data-data tiap wilayah itu bisa dibawa. Jadi tidak seluruh dunia dimasukkan ke dalam hard disk karena hard disknya terbatas. Jadi mau pergi ke wilayah Papua misalnya, ya cari aja kode daerahnya apa, ya kan? Mau cari ke Argentina, kodenya apa? F, ya kan? Berapa derajatnya, ya? Dan ada beberapa alat yang memang masih menunjukkan huruf ini. Nah itu aja sih sebenarnya yang harus garis bawahi. Jadi Anda jangan bingung. Si Bapak bilangnya North sama South, ini ada P, ini ada L, ada K, dan lain sebagainya, ya. Dan satu lagi, kan ini semua juga tentang projection, ya enggak? Ya projection itu kan bagaimana bumi dipotong menjadi bagian-bagian datar, ya. Ya di film berapa tuh? Itu kan bumi digunting. Nah kalau guntingannya kecil-kecil kan, pasti dia lebih rata dibandingkan kalau guntingannya besar. Artinya kalau lebih kecil dia si bidangnya bisa lebih datar, nggak melengkung. Nah itu sebenarnya tujuannya di split-split seperti ini, ya. Baik ya, saya kira pertemuan ini atau mengenai proyeksi peta dan UTM ini selesai sampai sini. Jadi materi saya dari awal semester hingga tengah semester sudah selesai. Selanjutnya akan diterangkan oleh dosen yang lain. Terima kasih. Wassalam.